Dengan hasil tanaman cangkokan ini, tanamannya masih pendek tapi sudah mampu berbuah. Oke, kita akan membahas tentang reproduksi generatif pada tumbuhan Angiospermae atau tumbuhan berbiji. Anak-anak pasti sudah paham ya untuk gambar yang ini. Dari tingkat SD sampai sekarang, bahkan sampai kuliahan ini gambarnya tetap. Nah, ini kita akan membahas tentang bunga. Teringatnya, anak-anak masih ingat artinya bunga lengkap? Iya, benar sekali. Bunga lengkap itu adalah bunga yang memiliki bagian yang utuh, yaitu adanya tangkai daun, kemudian kelopak, adanya mahkota dan kelaminnya, dan organ kelaminnya. Sedangkan bunga sempurna ini merupakan bunga yang memiliki kedua jenis organ reproduksinya. Nah, kalau di sini keberadaan putik dan keberadaan benang sari menandakan bunga tersebut sempurna. Nah, apa fungsinya masing-masing bunga tersebut? Anak-anak bisa cek di buku kita halaman 34. Di situ sudah sangat jelas bagiannya dan fungsi masing-masingnya. Jadi nanti untuk reproduksi generatif yang akan diutamakan di sini adalah keberadaan benang sari dan putik. Yang berikutnya kita akan membahas bagaimana proses pembentukan sel kelamin jantan pada kotak sari. Nah, di sini mikrospora itu adalah induk dari serbuk sari. Nah, mikrospora ini akan melakukan pembelahan meiosis, artinya pembelahan yang terjadi pada sel kelamin. Nah, ada dua tahapan pembelahan meiosis. Kemudian nanti akan berkembang dengan melakukan mitosis yang akan menghasilkan dua inti yang berbeda. Inti vegetatif atau inti mandul dan inti generatifnya. Inti generatif inilah yang nanti akan membentuk serbuk sari. Itulah yang biasa disebut juga dengan gamet jantan. Jadi dari sini sudah nampak ya, ada satu inti vegetatif dan dua inti generatifnya. Dan ini terdapat pada satu butir serbuk sari. Nah, ini proses terbukanya serbuk sari untuk melakukan proses penyerbukan. Oke, sementara itu kita akan membahas dulu tentang proses pembuatan sel kelamin betina pada bunga. Nah, di sini yang kita fokuskan adalah bakal biji. Di sini ada satu induk sel telurnya bernama megaspora. Nah, megaspora ini nanti akan melakukan pembelahan secara meiosis, akan menghasilkan 4 inti. Nah, di mana satu inti yang utuh dengan 3 inti yang akan mati ataupun tereduksi. Nah, satu inti yang utuh ini ataupun yang sempurna ini akan melakukan proses perkembangan secara mitosis yang pertama kali, yaitu menghasilkan 2 sel yang sama. Kemudian masing-masing akan melakukan pembelahan secara mitosis yang kedua, sampai yang ketiga menghasilkan 8 inti yang berbeda. Nah, nanti dari 8 inti yang berbeda yang dari hasil mitosis sampai 3 kali, ini akan mendapatkan bagian-bagiannya, yaitu paling bawah tengah itu adalah sel telur, di sampingnya adalah sel sinergit ataupun pendamping sel telur. Kemudian ini adalah inti kandung lembaga sekunder, dan yang terakhir paling atas adalah sel antipoda. Nah, nanti mereka jadi apa? Kita akan cek di proses pembuahan. Oke, untuk sementara waktu kita akan membahas tentang penyerbukan pada tanaman berbiji ataupun Angiospermae. Nah, di sini anak-anak sudah paham ya, yang disebut juga dengan penyerbukan sendiri atau biasa disebut juga dengan autogami, yaitu di mana bunga tersebut punya organ kelamin jantan dan organ kelamin betinanya. Mereka akan menyerbuki pada bunga itu sendiri. Sedangkan penyerbukan tetangga atau biasa disebut juga dengan geutonogami itu adalah merupakan kondisi di mana satu pohon memiliki lebih dari satu bunga. Nah, ini bisa jadi di bagian bunga A akan menyumbangkan serbuk sari ke putik bunga B. Ini masih satu pohon. Sedangkan penyerbukan silang biasa disebut juga dengan allogami adalah kondisi di mana proses penyerbukan terjadi pada 2 tanaman yang berbeda tapi masih sejenis. Sedangkan penyerbukan bastar ini adalah kondisi di mana terjadi penyerbukan dengan 2 jenis tanaman yang berbeda tapi spesiesnya berbeda. Contohnya ada penyerbukan antara mangga arum manis dengan mangga
udang ataupun mangga kecil. Nah, spesiesnya kan sudah beda, jenisnya sudah beda. Nanti akan menghasilkan apa? Buahnya yang berbeda juga, yaitu penyerbukan bastar. Oke, kita akan lanjut ke proses pembuahan pada tumbuhan Angiospermae. Di sini ada keterangan haploid, diploid, dan triploid. Haploid adalah dengan jumlah kromosom yang setengah dari bagian tubuhnya. Contohnya kalau pada manusia, kromosom manusia adalah 46 buah. Sedangkan pada kondisi haploid adalah jumlahnya 23 buah kromosom. Diploid jumlahnya utuh 46 buah. Sedangkan triploid itu jumlahnya 3 kali lipat dari haploid, yaitu sebanyak 69 jumlah kromosom. Nah, anak-anak, kita akan mulai dari sini ya, dari atas. Ini proses pembentukan sel jantan. Nah, ketika proses pembentukan sel jantan, ingat tadi ada 3 inti ya, jadinya satu serbuk sari nanti memiliki 3 inti, 1 inti vegetatif dan 2 inti generatif, atau biasa dibilang dengan sperma 1, sperma 2. Nah, ketika terjadi proses penyerbukan yang tadi yang sebelumnya sudah dibahas, maka serbuk sari ini akan menempel di kepala putik, akan membentuk bulu ataupun saluran sari. Nah, saluran sari ini akan memanjang terus sampai menuju bakal buah. Nah, tergantung jenisnya tumbuhan tersebut ya, kita ambil satu jenisnya. Nah, di sini sementara waktu proses pembentukan dari ovum itu sudah terjadi. Nah, jadi ketika sudah terbentuk bagian utuh dari megasporanya itu menjadi 8 inti yang berbeda tadi, nah ini nanti akan siap-siap menantikan keberadaan dari serbuk sari yang masuk ke dalam. Yaitu ingat ya anak-anak, untuk inti vegetatif dialah yang akan membuat bulu ini ataupun saluran ini. Sedangkan inti generatifnya ini dia sperma 1 dan sperma 2. Tergantung siapa yang nanti akan duluan masuk. Nah, terjadilah pertemuan antara celah untuk proses pembuahan dengan bulu sari. Nah, sperma yang pertama kali masuk, dia nanti akan kawin dengan ovum. Nanti sifatnya 2N ataupun diploid. Nanti akan membentuk zigot. Sedangkan yang berikutnya akan kawin dengan inti kandung lembaga sekunder. Di sini dia sifatnya triploid. Ini ada 3 titik. Nah, nanti akan membentuk endosperm. Endosperm itu biasa disebut juga dengan biji. Oke, nanti mereka akan berkembang sedangkan antipoda tidak mengalami proses pembuahan. Nah, ini pembuahan ganda. Pembuahan yang 2 kali terjadi, yaitu menghasilkan zigot dan menghasilkan endosperm, yaitu yang biasa dibilang dengan biji. Lalu biji tersebut akan tumbuh jika kondisinya memungkinkan menjadi tumbuhan yang baru. Maka siklus pembentukan sel kelamin lagi dan proses penyerbukan serta pembuahan akan terulang lagi. Oke, inilah bentuk biji pada tanaman biji Angiospermae. Yang pertama adalah biji keping 2 atau dikotil. Salah satu contohnya adalah buncis. Bijinya bisa dibagi 2 atau kacang tanah juga. Sedangkan tumbuhan monokotil adalah bagian dari biji yang berkeping 1 tanpa mampu dibelah 2 seperti tanaman buncis ini bijinya. Bagiannya sudah nampak ya? Oke, plumula itu adalah tunas daun, epikotil tunas batang, hipokotil tunas akar. Sedangkan radikula itu adalah akarnya. Oke? Kotiledon fungsinya apa? Sebagai cadangan makanan selama akar yang sesungguhnya belum tumbuh untuk melakukan fungsi yang seharusnya. Ini juga pada tumbuhan berbiji tunggal ataupun monokotil. Oke, kita akan bahas tentang perkecambahan. Perkecambahan terjadi dengan proses yang pertama pasti harus imbibisi. Kondisi di mana biji yang mengalami kekeringan harus menerima air pada bijinya sehingga proses untuk pertumbuhan dapat terjadi. Penyerapan air dari lingkungan sekitar. Seperti ini dia. Nah, anak-anak bisa lihat ya, ada 2 jenis proses pertumbuhan. Oke, setelah terjadinya imbibisi atau penyerapan air ke dalam biji, yang berikutnya adalah terjadi pertumbuhan bagiannya masing-masing. Di sini ada jenis epigel, yaitu gambar yang sebelah kiri, dan hipogel, gambar yang sebelah kanan. Epigel adalah pertumbuhan di mana diutamakan yang pertama kali adalah bagian batangnya. Nah, batang ini nanti akan tumbuh menjadi diutamakan adalah pembentukan daunnya. Sedangkan hipogel yang diutamakan di sini adalah pertama kali dibentuk akarnya. Ini akarnya lebih tumbuh subur dibandingkan bagian batangnya.
Oke, epigel itu adalah pertumbuhan bagian batang di luar, sedangkan hipogel pertumbuhan bagian akar terlebih dahulu. Nah, anak-anak, ternyata berdasarkan tayangan video tadi bahwa tumbuhan mampu bereproduksi dengan dua cara, yaitu vegetatif dan generatif. Nah, untuk yang vegetatif pun ada dua cara, yaitu secara buatan maupun secara alami. Artinya ada atau tidaknya campur tangan dengan manusia. Sedangkan generatif harus adanya, iya, bunga. Nah, sekarang kita akan menjawab kuis hari ini dengan Miss harapkan ada 3 anak yang menjawab dengan tepat dan cepat. Siapa itu? Yuk kita cek kuis hari ini. Anak-anak, bagaimana dengan tayangan video tadi? Cukup mudah dimengerti ya? Nah, jika masih ada yang kurang dimengerti, boleh ditanya sama Mas ya. Nah, untuk 3 peserta didik yang berhasil menjawab kuisnya yang tadi, selamat, nanti akan ditambahkan di nilai tugas kamu. Dan jangan lupa kerjakan tugasnya dengan tepat waktu dan bertanggung jawab. Terima kasih, salam sejahtera. Kita akan ketemu di pertemuan berikutnya.